Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Imam, kadang-kadang beragama itu gampang-gampang susah, Prof. Imam. Jadi memasukkan nilai-nilai agama sehingga orang yakin bahwa itu kebenaran dan yakin bahwa itu ada manfaatnya bagi kehidupan manusia di dunia ini. Kan sampai-sampai kan ada beberapa ulama yang kemudian terlalu, maaf kalau bahasa sekarang, lebay gitu. Jadi menggunakan akalnya supaya agama itu bisa diterima oleh kebanyakan orang pakai akal itu. Nah, tetapi kan ada banyak-banyak yang di ayat-ayat Al-Quran itu adalah kauniyah, yang ada macam-macam ayat itu kan. Ada yang harus terima begitu saja. Tapi ada juga yang kemudian ditafsirkan bahwa ini nanti pada satu saat baru tahu khasiatnya atau manfaatnya, itu baru tahu ketika dipakai analisis akal gitu loh. Lah menurut jenengan Dos Budi, kenapa sih misalkan salah satu contoh, kenapa orang sholat itu harus menghadap kiblat? Gitu. Karena itu kan banyak yang hampir sampai kepada analisis yang agak nakal, misalkan, oh itu disuruh ke sana ada haji, dan haji itu dimonopoli oleh Saudi. Itu kan sampai sekarang kan pemikiran itu masih banyak. Sehingga pernah kan ada waktu perang antara Iran dan itu mau dikuasai Saudi itu, jangan memanfaatkan, memonopoli dua kota itu gitu. Sehingga haji mungkin siapa aja, seperti ada panitia umum gitu, global gitu. Menurut jenengan seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Mas Habib, sebetulnya untuk memahami agama ini itu mesti harus kita pahami siapa diri kita ini. Diri kita ini kan terdiri atas jasmani dan ruhani, zahir dan batin. Kalau orang Jawa mengatakan sukmo dan rogo, artinya yang kelihatan ini ada sesuatu yang tidak kelihatan. Dan itu ada. Yang tidak kelihatan itulah nama batin, yang namanya ruhani. Ada, tidak kelihatan, tetapi bisa dirasakan. Bisa dirasakan. Nah, kalau itu tidak dipahami, sebetulnya memang agak susah. Nah, agama itu ngurus apa sebetulnya? Agama itu kan ngurus ruhani. Kenapa ruhani kok harus diurus oleh agama? Karena manusia itu tidak mampu sebetulnya ngurus ruhani itu. Walaupun dirinya sendiri. Mengendalikan itu tidak mampu sebetulnya. Karena itulah lalu juga dinyatakan oleh Al-Quran, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Manakala ditanya tentang ruh, maka katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhan kan itu. Jadi manusia itu sendiri tidak mampu, maka lalu di take over oleh Allah kan itu, oleh Tuhan. Tapi urusan-urusan yang bersifat zahiriyah, maka diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Bagaimana caranya cari makan, bagaimana lalu cara mencari rezeki, bagaimana membuat jalan, bagaimana membuat komunikasi, informasi. Sekarang semakin modern itu, manusia bisa, maka diserahkan kepada manusia itu, Mas Habib. Hal-hal keduniaan. Hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan itu diserahkan pada manusia. Sampai sekarang ini kan sangat mengagumkan kan. Munculnya AI macam-macam. Itu kan luar biasa. Kok manusia itu sendiri bisa. Revolusi teknik. Iya, teknologinya kan sudah kayak begitu itu. Jadi manusia itu seperti mampu sebetulnya. Hal-hal yang terkait dengan urusan-urusan keduniawian kayak gitu, antum alamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang duniamu gitu ya. Nah, kalau itu bisa dipahami, maka sebetulnya tidak ada pertanyaan itu tetap ada, tetapi mudah sebetulnya orang menangkap itu. Apalagi sadar bahwa urusan ruhani itu manusia itu tidak bisa sendirian kan. Apa contohnya? Contohnya mudah. Misalnya Mas Habib, hubungan komunikasi di antara kita ya. Bagaimana caranya agar kita ini
tidak iri, kita ini tidak dengki, kita ini tidak hasut, kita ini tidak fitnah, ya. Kita kan tidak bisa. Buktinya misalnya ada permusuhan orang-orang pinter, bahkan juga antar negara gitu. Yeah. Itu kan sudah tahu bahwa itu sebetulnya perang itu adalah akan menghancurkan semuanya. Tapi kan juga tidak mampu itu untuk mencegah itu kan. Mencegah nafsunya perang. Nafsunya perang itu juga tidak bisa itu. Bahkan sekarang Amerika itu adalah menteri perang. Iya Pak. Apalagi lalu kemudian mencari cara bagaimana agar kan lewat perang itu kan. Okay. Agar dia bisa unggul dengan menggunakan segala cara. Yeah. Nah, artinya bahwa untuk membangun kesadaran, membangun kedamaian itu tidak bisa. Kedamaian kan dimulai dari hati. Beres. Negara sepinter apapun kan juga masih. Mestinya kalau itu bisa ngurus ruhani, Amerika itu kan juga bisa mengendalikan bisa diri. menjadi negara maju, negara yang paling damai kan itu. Tapi kan juga justru tidak. Ya. Buktinya cari masalah terus. Bukti cari masalah. Coba negara-negara Mas Habib kan sudah kenal kan. Mana-mana itu yang katakannya hebat itu. Kan juga masih seperti itu. Yang tidak bisa menyelesaikan hal-hal yang sifatnya ruhaniah itu tidak bisa. Apalagi kalau disebut dengan hal-hal yang sifatnya kedamaian itu tidak bisa. Mulai dari lingkungan keluarga. Sampai lalu kemudian komunitas kecil, sampai negara itu udah tidak bisa. Sampai dunia. Gitu. Sampai dunia. Bagaimana misalnya ketika awal-awal kita itu bersuami istri gitu kan, kasih sayang. Tapi belum lama begitu kan sudah terjadi berantem. Nah, itu kan tidak bisa. Dirinya sendiri itu tidak bisa menyelesaikan itu. Apalagi urusan orang lain. Apalagi ke urusan orang lain. Padahal dalam lingkup suami istri misalnya. Lingkup misalnya keluarga misalnya. Itu aja tidak bisa. Apalagi lalu kemudian komunitas yang lebih besar. Itulah perlu agama. Makanya lalu kalau Islam itu dikatakan innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Jadi urusan-urusan akhlak itu sebenarnya tidak bisa. Rumit. Cobalah Mas Habib misalnya ya, kita membangun kejujuran. Membangun kejujuran ini kan apa bisa manusia sendiri? Boleh ngaku bisa, tapi cobalah misalnya di negeri kita ini, Indonesia misalnya, kan masih gagal sampai hari ini. Sudah berapa lama kita itu merdeka? 80 lebih ya. Tapi urusannya kan hanya urusan kejujuran aja. Misalnya tentang korupsi. Korupsi itu sejak Presiden Soekarno sampai Presiden sekarang itu kan bukan makin kurang, tapi kan makin besar itu kan. Makin besar. Coba siapa yang berani mengatakan, aku bisa menciptakan kejujuran dengan akalku. Coba siapa yang berani? Nggak berani. Bahkan yang mengatakan aku bisa membangun kejujuran, dia sendiri tidak jujur kan. Makanya itulah yang saya katakan bahwa manusia tidak bisa ngurus hal-hal seperti itu. Maka lalu kemudian agama itu, sebab kejujuran itu kan bersumber dari apa yang ada di dalam hatinya. Lalu orang tidak mampu lagi, nyatanya tidak mampu. Buktinya apa? Buktinya kita ini kan kehidupan di negeri ini yang sudah sekian lama merdeka kan masih tetap saja. Problemnya kan juga problem ketidakjujuran. Padahal kan sudah seperti dikatakan oleh bahwa kejujuran ini kan orang mengatakan bisa, orang mengatakan, tetapi nyatanya kan tidak bisa Mas Habib. Tidak bisa sampai sekarang. Bahkan itu ya saya tadi agak semacam terputus itu. Saya secara spontan teringat kisahnya si Nabi Sulaiman dengan semut. Nabi Sulaiman kan bisa berdialog cara dengan binatang. Dengan binatang, termasuk dengan semutnya. Suatu saat dalam kisah itu, Sulaiman kan tanya kepada semut, semut, kamu itu loh saya lihat, tidak pernah berhenti dari berjalan. Terus saja berjalan siang malam.
Kan semut tidak ada Mas Nggak Habib. pernah berhenti. Nggak tidur Istirahat. lagi. Nggak tidur. Lah, kapan tidurnya? Lalu apa yang kamu cari itu semut? Semut katakan, telah jujur, apalagi ya Sulaiman, kalau bukan saya cari makan. Gitu. Lah, butuhmu makan itu seberapa kok sampai kamu terus Oh, nggak berjalan? berhenti 24 jam. Sebetulnya tidak banyak, kata semut itu. Saya hanya perlu 1 tahun itu sebutir gandum, katanya. Kok sedikit? Ya memang sedikit, tapi cukup 1 butir gandum untuk 1 tahun. Akhirnya apa? Semut itu ditangkap oleh Nabi Sulaiman. Lalu dimasukkan dalam botol. Botol itu dikasih makanan, 1 gandum, lalu disumbat. Ditutup pakai itu, tutupnya botol itu. Dibiarkan sampai 1 tahun. Ternyata itu ketika sudah selesai 1 tahun oleh Sulaiman dilihat. Ternyata gandumnya itu masih separuh. Mas. Habisnya. Akhirnya lalu ditegur keras oleh Sulaiman. Kamu menipu saya, kan itu. Kamu mengatakan bahwa butuhnya 1 tahun itu hanya sebutir gandum. Tapi ternyata gandumnya masih ada separuh. Dan udah habis. Sudah habis. Apa kata semut? Nah, saya mengatakan bahwa saya itu perlu 1 butir ya. Karena yang saya bayangkan saya tidak ditangkap dan diletakkan di dalam botol. Kalau saya di luar botol, saya tidak perlu hati-hati. Tapi karena saya diletakkan di dalam botol, manusia itu suka lupa, manusia itu tidak bisa dipercaya, maka saya jaga-jaga. Yang seharusnya 1 tahun, 1 gandum, maka saya makan separuh. Gitu. Apa maknanya ini? Maknanya semut saja tidak percaya dengan manusia. Manusia, semut saja tidak percaya pada manusia itu. Jadi manusia berperilaku seperti ini, itu karena itu sudah diketahui oleh dalam kisah itu. Kisah itu tentang kita fiktif ya, tapi bisa dijadikan sebagai bahan pelajaran. Memang manusia itu lirabbihi lakanut. Ya. Pada Tuhannya saya sekar. Layat go. Selalu berlebih-lebihan. Lafiku serin. Khuliko halua. Ladulmun mubidoluman jaula. Dan seterusnya. Ini yang bisa menyelesaikan itu agama. Mas. Karakter yang jelek-jelek. Yang bisa menyelesaikan itu agama. Buktinya apa? Buktinya di negeri kita ini. Di negeri kita ini yang sudah merdeka 80 tahun lebih, urusannya sejak dulu masih tetap. Urusannya masih bagaimana kita itu tidak maju karena banyak orang bohong. Dan yang bohong itu tidak saja anak yang tidak sekolah, atau yang tamatan SD atau SMP. Justru yang makin tinggi sekolahnya juga kebohongnya juga makin tambah pinter gitu. Kalau misalnya lulusan TK, lulusan SD, korupsinya hanya ratusan ribu, tapi makin tinggi, sekarang ini kita dengar miliaran. ada orang korupsinya sampai triliunan. Bahkan. Nah, ini kan membuktikan bahwa betapa agama itu perlu gitu. Agama itu adalah penting untuk menyelesaikan problem-problem manusia yang bersumberkan dari ruhani itu. Kalau dari sisi fisik, seperti saya katakan, mampu kan dengan teknologi, bisa membuat AI, bisa terbang. Kalau dulu dari satu ke kota itu, misalnya haji saja itu memerlukan waktu 15 hari, bahkan 1 bulan naik kapal, sekarang kan hanya 9 jam naik pesawat terbang. Itu kan sebetulnya kan karya-karya manusia lewat sains teknologinya bisa menyelesaikan masalah kehidupan. Tapi persoalan yang terkait dengan hati sampai hari ini belum bisa. Yang namanya pejabat tinggi, pendidikan tinggi, pengalaman-pengalamannya banyak, ya masih terbukti seperti itu. Itu Mas Habib. Kemudian ada teknologi CCTV ya. Saya pikir sudah pencurian sudah ada, tambah marak. CCTV-nya yang dicuri. CCTV-nya dicopot. Iya, sepanjang manusia itu hatinya tidak terurus gitu kan. Maka ya seperti itu Mas. Matur nuwun Prof Imam, mudah-mudahan ada perubahan di Indonesia ini. Itu mungkin perlu dianu juga Prof Imam, bukan hanya sekedar diajarkan, tapi apa? Dibudayakan istilahnya. Semua orang paham, kemudian semua orang bisa ngontrol gitu. Yang disebut kontrol sosial itu.
Kalau hal-hal yang sifatnya jasmania itu bisa, Mas, pakai kontrol itu. Kontrol sosial. Tapi kalau itu soal ruhani, tetap Susah. itu nggak bisa. Oh, nggak ada. Karena itu Hidayah yang Mm-mm. hidayah. Ada taufik dan ada hidayah. Nggih. Kalau hidayah itu sebetulnya hak otoritatif Allah, Allah. dan Rasul. Tapi kalau taufik ya, itu ada usaha. Maka kita berusaha taufik agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Makanya kalau bicara taufik dan hidayah itu. Nggih, matur nuwun Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.